buat keselamatan kita bersama. Sekali lagi, takutnya kita dalam perjalanan mengalami insiden hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, saya tolong kita kerjasamanya. Yang lagi ngobrol stop dulu, yang lagi main HP simpan dulu biar tidak berisik. Baik, saya awali dengan ucapan salam sebagai kehormatan orang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas jawabannya. Ini kapal sudah berangkat 2 jam perjalanan. Nanti kita udah sampai tepatnya di Pelabuhan Merak. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan sepanjang perjalanan lancar, kita semua selamat sampai tujuan masing-masing. Amin ya Allah. Nah, untuk para penumpang barusan di sini dikumpulkan menjadi satu ruangan. Sekali lagi, saya punya tugas untuk memberikan arahan buat keselamatan kita bersama. Mengingat kemarin 2023 sepanjang setahun di Selat Sunda tragedi kebakaran mencapai 3 kapal. Mungkin Bapak Ibu udah pada tahu semua. Itu pada saat kejadian penumpang masih banyak yang belum bisa bagaimana cara untuk menyelamatkan diri saat kapal mengalami musibah. Jadi tolong diperhatikan. Nih Bapak Ibu, untuk yang pertama, bila mana dalam perjalanan tiba-tiba kita mengalami musibah, baik seperti kebakaran, tabrakan atau tenggelam, Bapak Ibu semua harus bisa untuk menyelamatkan diri masing-masing. Sebelum lompat terjun meninggalkan kapal, diwajibkan untuk bisa memakai baju pelampung atau life jacket seperti yang saya pegang ini. Nah Bapak Ibu lihat ke depan semua, ini baju pelampung, tolong jangan disepelekan. Karena selama kita di kapal, ini keperluan kebutuhan kita saat kapal musibah. Ini yang akan dipakai. Walaupun tidak bisa renang, kalau sudah menggunakan pelampung dijamin aman. Yang penting dipakainya benar. Terus yang kedua, untuk mencari pelampung juga harus paham. Di saat kapal musibah, awas, jangan pada lari keluar atau mencari di tempat kendaraan, tidak boleh. Karena ini baju pelampung adanya cuma di dalam ruangan, baik ruang ekonomi, resehan atau ruang bisnis. Nah, buat ruang ekonomi sini, lemari penyimpanan ini di depan. Dan pintu lemarinya tidak dikunci agar mudah diambil saat diperlukan. Jadi bila mana kapal musibah, dipersilahkan untuk segera mengambil. Terus silahkan langsung dipakai dengan sendiri. Tapi usahakan saat kejadian apapun di kapal, pertama jangan panik, kedua makainya nggak perlu buru-buru untuk menghindari kesalahan pakai. Soalnya kepanikan akal sehat kita bakal hilang. Kemarin sempat kejadian, penumpang panik menggunakan pelampung, banyak yang salah. Bukan tangan yang dimasukin, malah kakinya. Lompat ke laut, badannya terbalik. Yang nongol ke atas bukan kepala, pantat kakinya. Akibat panik. Jadi sekali lagi tidak boleh panik. Tuh, cara pakai yang benar sudah ditempelkan gambar fotonya di dinding tuh ada. Cuman kalau itu mah talinya diikat-ikat. Life jacket yang dulu dengan yang sekarang beda. Cuman menggunakan satu tali, dilengkapi dengan sepasang kancing seperti penggunaan sabuk pengaman di mobil agar lebih mudah. Nih saya mau tanya dulu, sudah pada bisa belum cara pakainya? Tolong diperhatikan, yang merasa bisa hitung-hitung saya mengingatkan. Nih dilepas dulu perekatnya. Lalu nanti ini talinya tinggal dipasang masukkan ke bagian badan seperti ini. Terus pasang ke pundak. Lalu dirapatkan, sesudah rapat tinggal dikunci kembali. Pasang lagi ini kancingnya sampai ada detakan bunyi. Begini contohnya Pak. Lalu nanti talinya ukur sesuai dengan badan. Kalau gede kendorin, kalau badannya kecil ukur tarik begini. Nah ini kunci ya. Nah secara sudah selesai, mudah, simpel, praktis. Tapi semudah apapun kalau panik pasti bingung. Jadi usahakan tidak boleh panik. Nah ini yang pertama. Nanti untuk langkah selanjutnya, setelah Bapak Ibu menggunakan baju pelampung, awas, jangan langsung ngambil tindakan sendiri, jangan langsung lompat, jangan langsung terjun sebelum ada instruksi dari Bapak Nakoda. Siapa tahu kapal tersebut masih bisa diselamatkan ya, atau diamankan. Mohon maaf, Bapak Ibu jangan egois, takutnya nanti jebol ke laut, kapalnya nggak jadi tenggelam. Nanti orang-orang di kapal ngumpul, Bapak sendiri di laut udah repot, teriak minta tolong siapa suruh ya. Jadi tidak boleh egois seperti itu. Kalau memang benar-benar kapal keadaan bahaya, nanti juga ada sebuah isyarat, suling tanda bahaya dikeluarkan atau dibunyikan untuk menghimbau para penumpang.
Nah itu bunyi suring, bahasa kendaraan namanya klakson. Kayak barusan mau berangkat 3 kali dibunyikan. Tapi kalau kapal sudah keadaan bahaya, nanti dibunyikannya 6 kali panjang berturut-turut. Bahwa kapal yang kita tumpangi sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi semuanya harus meninggalkan kapal. Kosongkan kapal menyelamatkan diri dengan cara lompat ke laut. Yang berani lompat-lompat, berani terjun-terjun, yang tidak berani terjun juga. Ya. Jadi harus. Jadi berani tidak berani harus. Suka tidak suka, mau tidak mau. Kalau sudah keadaan bahaya, sekalipun dengan terpaksa. Nah, bagi yang sudah pakai pelampung, Bapak Ibu jangan takut. Nanti di laut badan kita ngambang setengah badan, walaupun tidak bisa renang. Yang penting dipakainya benar. Tapi awas hati-hati, lompat terjun dari kapal tidak boleh sembarangan. Ada caranya, ada tekniknya. Untuk menghindari jatuh pingsan, bahkan sampai ada yang meninggal kalau sembarangan. Berapa meter ketinggian dari kapal ke laut, bahkan ada kapal yang lebih tinggi. Boleh saya beragakan lompatnya? Boleh? Tega berarti. Tapi mohon maaf, sebatas pengarahan di sini aja lompatnya ya. Yang penting dapat ilmunya, jangan langsung ke laut. Nanti saya ketinggalan kapal. Nih Bu, lihatin untuk cara yang benar lompat dari kapal ke laut. Yang pertama, ini tangan kiri gunakan menahan pelampung, pegang yang kuat agar di bawah pelampung jangan sampai lepas dari badan. Terus tangan kanan tutup mulut beserta hidung, tutup serapat mungkin biar kita tidak terlalu banyak kemasukan air laut, minum air laut. Karena saat lompat kita tenggelam dulu 1-2 meter, baru nanti timbul ke atas. Itu pun tergantung badannya. Kalau yang gendut, kelelapnya nyampe dasar. Soalnya gede badannya. Yang gendut yang kurus macam beda ya. Yang kurus macam cepat nongolnya, yang gendut agak sabar dikit ya. Jadi begini Bu, nih kurang lebih seperti ini. Terus ingat, nanti setelah nyampe permukaan laut, kita dianjurkan segera menghindar dari lokasi kapal minimal 100 meter untuk mencari zona aman. Jangan dekat sekitar kapal, nggak boleh. Karena takut kapal kebakar kena percikan api. Takut kapal tenggelam keseret kalau tidak menghindar. Jadi kita segera menghindar, mencari zona aman minimal 100 meter. Nanti kalau sudah aman, barulah mendapatkan pertolongan bantuan evakuasi dari kapal-kapal lain. Salah satunya regu penolong, baik tim SAR, perahu nelayan, atau kapal lain yang sedang lewat. Nanti menolong kita. Cuman ingat, untuk meminta pertolongan di laut harus paham, jangan disamakan seperti di darat. Di darat minta tolong berteriak, di laut mah nggak boleh, karena teriakan kita bisa membahayakan, takut menguras tenaga, lalu kecapean, jatuh pingsan. Jadi nggak boleh berteriak, takut kehabisan tenaga. Nah di sini sudah dilengkapi alat tampil standar nasional, gunakan ini alat yang ada. Salah satunya ini, sebuah peluit sebagai pengeras suara. Jadi cukup meniup peluit. Tiup berulang-ulang sampai tertolong sambil melambaikan tangan agar tidak berteriak lagi ya. Nah ini peluit sudah dirancang khusus, jarak tempuhnya 100 meter baik depan belakang atau kanan kiri. Kalau ditiup jaraknya kedengar. Nah kalau penasaran saya mau tanya, kalau dicontohkan di ruangan sini boleh nggak ditiup? Boleh. Boleh ditiup? Boleh. Atas izin Anda akan saya tiup. Ini ruangannya tertutup biar tidak terlalu mengganggu genang telinga. Dalam hitungan ketiga sedikit tutup ya kupingnya. Jangan kayak tadi pagi banyak yang komplain. Sebentar dihitung dulu. Siap-siap ini. 1, 2, 3. Nih seperti ini Bu. Nah. Sambil hiburan. Soalnya saya perhatikan terlalu tegang. Jangan nggak boleh tegang, bahaya. Pak, saya dapat tambahan dari Nakoda. Kalau memberi arahan jangan tegang penumpang. Alhamdulillah saya berhasil. Mudah-mudahan yang tertawa menandakan pada sehat semua ya. Kalau yang diam aja mungkin angsuran belum lunas. Nih suara aslinya nih. Udah nggak usah nutup. Terus ditiup sampai tertolong. Tapi kalau sudah ditolong jangan ditiup lagi. Takut berisik diceburin lagi nanti. Nah ini yang pertama. Terus yang kedua. Nih yang kedua, maklum orang Sunda mau kecil mau dibayar. Terus yang kedua bila mana musibahnya di malam hari itu juga beda.
Nah ini peluit nggak perlu ditiup, tapi cukup menyalakan lampu ini kalau musibah di malam hari. Untuk memberikan penerangan sekaligus lampu ini nanti bisa dilacak lewat radar kapal. Yang penting dinyalakan. Nah cara menyalakannya ini tali pendek tarik. Begini contoh. Tuh, kalau di malam hari, nanti sesudah nyala tinggal dilambaikan begini ya, untuk memberikan tanda bahwa kita korban sedang butuh pertolongan. Jangan dilendemin nyari cumi, tapi dikira ngobor ya. Angkat ke atas buat tanda. Terus yang terakhir ada beberapa orang tersebut dilarang lompat. Salah satu yang tidak boleh lompat seperti anak kecil itu nggak boleh lompat karena berbahaya. Ibu-ibu sedang hamil, orang sakit, lalu yang sudah lanjut usia. Nanti orang tersebut dibantu orang kapal menggunakan perahu karet, lebih dikenal namanya sekoci ya. Tiap kapal menyediakan. Jadi yang lompat ke laut